Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Tinggal dua pembicara. Satu, Rocky Gerung, pengamat politik. Kedua, Pak Franky Budi Ardiman, dosen filsafat UPH. Pemirsa calon pemilih, ini nasihat dari jauh. Pilihlah dengan prinsip, walaupun hanya Anda seorang yang memilih dengan prinsip. Karena nanti Anda akan melihat manisnya prinsip Anda tidak pernah terkalahkan. John Quincy Adams, Presiden Amerika keempat, putra John Adams. Sekarang Rocky Gerung dulu. Bagaimana Anda melihat hiruk pikuk ini dan kejutan yang terjadi di minggu terakhir? Pilihlah dengan prinsip, dan itu yang nggak akan dipilih itu. Karena yang dipertontonkan bukan prinsip, tetapi pengkhianatan demi pengkhianatan. Tadi Pak Karni mengutip Lenin, dan itu mengingatkan kita pada politik Kremlin. Bahkan ada istilah Kremlinologi, yaitu kasak kusuk di dalam istana yang pada akhirnya isinya adalah persekongkolan itu. Jadi memang benar kita mendengarkan uraian Pak Mahfud tadi seperti menggambarkan Kremlinologi di depan Monas itu, di dalam istana negara. Karena ini soal, tadi saudara Nusron mengatakan itu adalah pilihan moral segala macam. Justru itu yang immoral. Itu adalah delik moral, mempermalukan seorang warga negara di ujung pesta. Apa kurang bermoralnya? Atau apa kurang tidak bermoralnya itu? Tentu Pak Mahfud dengan tegar mengatakan bahwa Oke, mau dipotong silakan 2 menit. Ya, biarin dia ngomong dulu. Nanti ada ngomong. Karena nyebut saya potong. Ya karena itu tadi disebutkan. Kok menyebut immoral, mempermalukan orang di depan orang publik yang bersangkutan nggak merasa dipermalukan. Karena itu saya akan terangkan kalimat berikutnya, Tuan Besar. Ya. Oke ya. Gitu loh, Ya. Jangan, bukan kalau. Benar, saya baru mau terangkan kenapa Dia saya mau sebut. memberi alasannya. Karena itu, kalau Anda bisa tunda sedikit kegenitan Anda, saya buat. Anda lebih genit. Ya justru itu, kalau Anda kurang genit ya diam aja. Oke, saya teruskan ya kegenitan ini ya. Profesor Mahfud dengan tegar mengatakan dia tidak tersinggung, dia tidak kecewa. Pertanyaan saya, boleh nggak diucapkan hal yang sebaliknya di depan publik? Saya kecewa, saya tersinggung segala macam. Nggak mungkin diucapkan, karena itu pilihan terakhir dari sang korban adalah mengatakan dia tidak tersinggung. Walaupun itu adalah suatu kejadian eksistensial, terhina di depan publik, tapi orangnya tidak tersinggung. Yang tersinggung adalah moralitas publik. Karena akan dicatat dalam sejarah, ada semacam, saya mau sebut dengan satu istilah yang agak berbahaya. Kalau gitu gak usah disebut. Oke. Saya cari cara untuk menyebut itu. Memang saya nggak akan sebut itu, tapi saya cari cara akademis. Di dalam psikologi, seseorang yang terbebani secara psikis, karakternya luka, jiwanya tergores oleh satu peristiwa yang memalukan, dia akan membela diri seolah-olah tidak tersakiti itu. Dan itu adalah ilmiah. Namanya Cassandra kompleks di dalam ilmu psikologi. Cassandra itu dewi di dalam mitologi Yunani yang diminta untuk jadi semacam fortune teller, pembaca masa depan. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa yang dia ucapkan tidak akan didengar orang. Jadi di dalam psikologi itu dipakai untuk menerangkan
orang sukar percaya bahasa tubuh dari Pak Mahfud karena dia mengalami secara eksistensial penghinaan di depan publik. Saya sebutkan itu sebagai soal akademis ya. Jadi kalau ada psikolog, dia akan bilang Pak Mahfud itu tergores, dan karena semakin tergores dia semakin kuat. Jadi poinnya tergores. Nah, saya mau kasih poin bahwa orang Indonesia menyaksikan itu dan mencatat di dalam batinnya satu perbuatan immoral. Dan standar moral orang Indonesia sangat tinggi itu. Politik dijadikan semacam pameran immoralitas. Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya. Dia mengatakan pada Pak Mahfud tadi, saya ditekan segala macam. Pemimpin macam apa yang di ujung ketika dia harus memutuskan mengatakan saya menyerah karena ditekan, maka dia ganti pilihan dia. Jadi dia tidak otentik memutuskan itu. Itu problemnya. Bagaimana kita percaya bahwa dalam situasi yang mungkin lebih berbahaya, dia bisa tangguh untuk menghadapi. Di dalam duel internasional misalnya, dalam negosiasi, kalau dari awal watak presiden itu diperlihatkan sebagai yang immoral. Bukan saya yang katakan itu, teori psikologi mengatakan itu immoral. Jadi saya nggak peduli lagi dengan yang diucapkan saudara-saudara di depan untuk merekonstruksi kejadiannya. Nggak begitu, kejadiannya begini menit per menit. Iya, tapi intinya adalah pameran immoralitas itu. Itu dasarnya aja tuh. Jadi kalau dibilang itu ada kardus, saya nggak peduli mau kardusnya dipakai buat bungkus boneka atau dipakai buat bungkus mebel, bukan itu poinnya tuh. Nah, saya mau balik pada soal dasar kita bahwa kita sekarang menganggap politik itu boleh ditransaksikan, bahkan dipakai sebagai keterangan. Seluruh pembelaan saudara-saudara tadi memperlihatkan bahwa memang ada pragmatisme dalam politik, tapi jangan jadi oportunis itu. Yang dilakukan Pak Jokowi pada Pak Mahfud itu adalah tindakan oportunis. Dia punya kesempatan untuk menegakkan sikapnya bahwa saya presiden, saya memilih, dan saudara-saudara saya tidak peduli itu. Tapi dia curhat, saya nggak bisa tentukan sesuatu. Jadi kita baca semacam psikogram dari Presiden Jokowi yang memang lemah itu. Kemarin saya sebut dia sebagai petugas dan saya diomel itu. Akhirnya, jadi saya balik lagi pada keadaan kita hari ini bahwa kita diganggu oleh politik pada tingkat yang paling berbahaya, itu hilangnya virtue. Politik itu dasarnya adalah virtue, artinya kejujuran, martabat manusia, dignitas segala macam, dan itu hilang. Lalu hilangnya itu dicarikan alasan bahwa ini pilihan yang paling masuk akal. Iya, masuk akal, tapi dengan menghina manusia tuh. Jadi saudara-saudara, saya hanya mau menerangkan itu supaya saya nggak peduli dengan apa yang ingin saya terangkan. Yang saya baca ada yang terhina. Nggak ada, Bang. Benar saya bilang tadi. Sudah legowo. Dengan kata beliau lain, berjiwa besar, saudara yang tidak berjiwa besar, saudara yang menafsirkan. gini ya, saudara. Mas Enggak, Nipon ya. Saya terangkan tadi. Biar fair, tidak, Oke, tidak. Pak Saya Sekar, tidak akan boleh. biarkan saudara bicara semena-mena seperti itu. Faktanya tidak seperti itu, Pak Mahfud. Oke, tadi saya terangkan Dia Pak Mahfud berjiwa kuat, besar. dia tidak terhina. Yang terhina adalah moralitas publik. Kalau Anda paham, Moralitas mana yang terhina? ya, terus ini ya. Enggak, saya potong di sini aja. Mahar 500 miliar itu yang disampaikan ini, Enggak. saudara nggak bahas. Mau saya terusin satu poin lagi ya. Saya terusin satu poin kecil. Satu poin kecil. Nah, ini kayak panggung beginian. Politik itu seperti seorang pragawati keluar dari panggung. Dia dikemas di belakang panggung, dibikin supaya bercahaya, wangi, cantik. Tapi ujian seorang pragawati bukan ketika dia melangkah keluar panggung, tapi di ujung panggung ketika dia bikin U-turn, dia mesti berbalik. Nah, pada saat dia berbalik, itulah ujian moral dari seorang pragawati. Nah, pragawati kita yang namanya Presiden Jokowi keluar dari panggung, bercahaya bagus, tapi di ujung panggung waktu dia berbalik, dia salah berbalik, dan kalau pragawati dia pakai high heelnya patah gitu. Dan orang tonton bahwa
ternyata dia tidak berintegritas. Jadi itu konklusinya tuh. Sekarang Pak Prengki, saya berharap teorinya dijawab oleh Pak Prengki Budi Hardiman. Ya. Ya, saudara-saudara sekalian, para narasumber di depan, Bang Karni, saudara-saudara semua di sini, dan para pemirsa televisi yang setia sampai malam, bahkan sampai pagi mendengarkan wacana kami. Saya ingin memberikan semacam keseimbangan untuk saudara saya, Rocky Gerung. Mengapa? Begini, saya kutip tadi Alexander Pope ya, dari Pak Karni, bahwa politik adalah kegilaan banyak orang untuk keuntungan sedikit orang. Segelintir. Jadi masalah utama di dalam politik itu adalah oligarki. Apa yang terjadi dengan kejutan cawapres kita? Tidak mungkin kita akan terkejut kalau semua dipersiapkan dengan baik, rasional, dengan kalkulasi yang juga transparan di depan publik. Partai-partai rasional, partai-partai juga mempunyai kebebasan sekaligus juga kesetaraan dan keadilan dan transparansi. Yang terjadi dan dipertontonkan di depan publik sampai hari ini adalah aura misteri yang terus-menerus kita tunggu sebagai publik, ujungnya di mana. Begitu sampai di ujung, publik kecewa. Saya berkata tentang publik tentu ceroboh. Publik yang mana? Ya. Tetapi kita perlu membayangkan suatu transparansi. Di kedua belah pihak, dalam demokrasi seharusnya membatasi kekuasaan-kekuasaan oligarki. Itu adalah komitmen kita dalam berdemokrasi. Karena demokrasi itu dasarnya adalah demos. Demos itu adalah orang banyak, rakyat, sedapat mungkin semua orang itu dipuaskan. Tetapi dalam pemilihan cawapres yang kita alami sampai hari ini, kita lihat ke belakang, ini adalah pertukaran di antara elit. Dan hari ini kita dengar banyak pengakuan. Ada persoalan mahar. Ini serius loh mahar ini. Karena ini adalah komitmen kita dalam berdemokrasi. Kalau betul ada mahar, dan itu besar jumlahnya, yang membuat partai-partai yang semula tidak sepakat, tiba-tiba bisa menjadi sepakat, itu adalah karakter uang. Semua orang di depan uang adalah sama, seperti juga semua orang di depan Tuhan itu juga bisa sama. Wah, ini berbahaya sekali. Karena selanjutnya akan terus begitu. Ini adalah kelanjutan suatu tradisi tua yang ada dalam masyarakat kita. Saya tidak tahu apakah itu ada mahar. Saya tidak mau sok tahu dan tidak akan berspekulasi mengenai hal itu. Justru karena itu harus dibuktikan. Karena keresahan publik sudah sedemikian tinggi mengenai persoalan mahar ini. Ini harus dibuka. Misalnya Pak Andi Arief harus mengadukan ini sebagai satu persoalan yang serius. Dan orang yang menggugat bisa mengatakan bahwa dia sudah melakukan fitnah. Supaya dibuka secara transparan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Karena kita sebagai publik itu tidak mau mempunyai partai-partai kartel. Partai-partai yang tidak transparan, struktur di dalamnya feodal. Padahal untuk mengelola demokrasi.
Yang sebaliknya hari ini kita juga dengar pengakuan dari Pak Mahfud. Pengakuan tingkat tinggi nih. Suatu data yang nyaris telanjang. Ini juga harus diklarifikasi. Kalau tidak akan menggantung terus sebagai persoalan publik. Lalu menjadi interpretasi-interpretasi yang kita dapatkan baru saja. Oh, itu bisa sangat tajam. Saya berpandangan begini, politik itu mirip seperti tadi kalau Pak Rocky mengatakan pameran Pragawati gitu ya. Saya lebih cenderung memakai perumpamaan Asian Games ini, ya. Di dalam Asian Games itu kita carut marut mungkin di bawah. Ada persoalan dengan kali item misalnya, ada persoalan dengan ketidaksiapan jalan, ketidaksiapan tempat-tempat para atlet. Lalu juga ada bisnis di dalamnya, ada gesekan dan seterusnya. Oke. Tapi di atasnya nanti harus sempurna sebagai performance. Ini puisi. Di bawahnya bisnis. Nah, di dalam politik juga ada semacam itu. Nah, saya menyarankan kepada kita semua supaya meneliti bisnisnya itu. Puisinya terlalu sering didengar oleh publik. Sehingga publik tidak percaya lagi kepada partai. Menurut saya karena puisinya terlalu indah menutupi bisnisnya. Nah, jadi kalau boleh saya sedikit bicara normatif. Tugas besar yang dihadapi oleh partai-partai politik pengusung kedua kubu adalah menjanjikan pada publik dan nanti akan melaksanakannya membatasi kekuasaan segelintir orang yang mempunyai pengaruh dan mendistribusikan kepada orang banyak. Oligarki di dalam masyarakat kita tidak hanya terdiri dari orang-orang kaya yang ingin melindungi aset-asetnya. Tidak, tetapi juga orang-orang berpengaruh yang memegang simbol-simbol agama. Ini bisa memakai agama untuk instrumen politik dan merangsang kepatuhan pada publik. Kita adalah bangsa yang religius, tetapi justru itu kita harus hati-hati. Karena kita kadang juga tidak sadar sedang memakai agama untuk keperluan politik. Kalau kita mengatakan bahwa ini adalah takdir Tuhan, betul, pada akhirnya begitu, tetapi bukan berarti lalu kita mengimunisasi dari pemeriksaan akal sehat, mengimunisasi dari pemeriksaan pengadilan apa yang sudah terjadi. Jadi tetap terbuka kemungkinan untuk membedah anatomi bagaimana proses pencalonan ini terjadi. Dan publik menunggu hal itu. Ya. Pemirsa, pada akhirnya bagaimana kita memaknai pemilihan umum ini? Apakah kita akan berpartisipasi dalam politik sinis, ataukah kita akan berpartisipasi dalam politik yang penuh harapan? Barack Obama, kita ketemu pekan yang akan datang.